Sampai suara ya. Tes. Cek. Di mute. Cek. Yang belum. Cek. 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 Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belsasar dari Lobo, yang pada hari ini akan menjadi MC pada webinar volume 18 pada pagi ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesehatannya kita bisa dikumpulkan kembali di sebuah virtual meeting di sini. Sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Oke. Terima kasih kita sampaikan kepada SMK Koperasi Yogyakarta yang sudah hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin dari SMK Koperasi Yogyakarta kita bisa sama-sama lambaikan tangan ke kamera. Ya, baik. Lalu ada dari SMK Model Patriot 4 Kuningan. Bisa lambaikan tangan untuk teman-teman yang dari SMK Model Patriot 4 Kuningan. Oke, antusiasnya sangat banyak ya. Terima kasih dari SMK Model Patriot 4 Kuningan. Lalu yang selanjutnya ada dari SMK MAN 2 Bantul. Mungkin bisa lambaikan tangan untuk dari SMK MAN 2 Bantul. Baik. Ya, lalu selanjutnya ada dari SMK Negeri 2 Magelang. Apakah sudah bergabung dari SMK Negeri 2 Magelang? Oke, baik. Oke, baik.
Yang selanjutnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah bersedia hadir pada webinar kita pada pagi hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin dan sudah memberikan ruang bagi adik-adik kita untuk bisa sama-sama belajar di webinar pada pagi hari ini. Oke, sekilas yang perlu kita ketahui tentang webinar ini. Webinar ini itu adalah webinar tentang how to build your career in startup and multinational company. Ya, pada kesempatan webinar pada volume ke-18 ini, peserta dapat mengetahui strategi untuk mengembangkan karir di perusahaan startup dan multinasional. Lalu peserta juga dapat mendapat yang bisa diterapkan untuk pengembangan karir. Target peserta yang kami targetkan pada webinar kali ini, yang pertama ada dosen dari IST Akprin Yogyakarta, lalu yang kedua ada mahasiswa IST Akprin Yogyakarta, yang ketiga ada alumni IST Akprin Yogyakarta, lalu ada guru SMA, SMK, MA sederajat, lalu ada mitra IST Akprin Yogyakarta, dan kita juga membuka webinar ini untuk masyarakat luas atau masyarakat umum. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya sebelum memulai webinar ini, saya akan menanyakan kabar teman-teman semua. Apa kabar? Apakah baik? Jika teman-teman dapat menjawab, bisa memberikan reaction berupa reaction atau emoticon yang ada di Zoom. Oke, dari Mas Syafiq sudah memberikan jempolnya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, dari Mas Abdillah sudah memberikan respon baik di chat. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengumumkan beberapa yang akan kita dapatkan nanti setelah di dalam webinar ini. Yang pertama, durasi webinar ini adalah 40 menit presentasi dan 20 menit Q&A. Lalu yang selanjutnya ada door prize berupa e-money untuk penanya yang beruntung. Lalu pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar saat dan setelah presentasi berlangsung. Lalu link form untuk kehadiran akan di-share 2 kali di kolom komentar. Jadi pastikan teman-teman semua untuk selalu mengecek kolom komentar, teman-teman tidak ketinggalan link presensi webinar pada pagi hari ini. Lalu yang selanjutnya, harap mengisi form kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan maksimal hari Rabu di grup WhatsApp webinar dan menuliskan feedback webinar volume 18. Oke. Lalu yang terakhir, teman-teman, saya minta untuk memfollow akun sosial media dan YouTube, Instagram baru akprin.official sebagai bentuk apresiasi diadakannya webinar series sebagai wadah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang secara gratis, juga untuk update konten dan informasi menarik di berbagai bidang. Untuk selanjutnya untuk webinar ini akan saya serahkan kepada moderator yang akan membimbing acara. Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin bagi teman-teman bisa dibuka kameranya supaya kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama.
Oh no. Recording in progress. Halo, maaf, Kak Rahma suaranya nggak kedengeran ya? Ini saya aja atau gimana? Oke. Tes masuk suara saya? Udah jelas. Oh iya, dia. Terima kasih Kak Ati. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang udah sangat profesional. Sebelumnya tadi saya ulangi, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada SMK Koperasi Yogyakarta, kemudian SMK Negeri 2 Magelang, kemudian SMK MAN 2 Bantul, dan SMK Model Patriot 4 Kuningan yang telah mengikuti webinar series ini secara klasikal. Kali ini temanya adalah How to Build Your Career in Startup and Multinational Company. Oke, kita akan melihat kurikulum vitae dari pembicara ataupun narasumber kita yang profesional, yaitu Kak Ati Putri. Nah, Kak Ati Putri ini udah melanglang buana ya dalam bidang human capital. Dia pernah juga sebagai psychological case, kemudian pernah menjadi recruitment officer, pernah juga menjadi recruitment supervisor dan SR business partner di PT Mandiri Aksa General Insurance, kemudian menjadi SR business partner di PT Bank CTBC Indonesia, kemudian saat ini dia menjabat sebagai co-head of people di PT Awan Tune, yaitu PT Simplifi Teknologi Indonesia. Nah, Kak Ati, gimana kabarnya Kak Ati? Hai, Kak Rahma, baik. Gimana nih kabarnya Kak Rahma sama teman-teman semua? Baik, Kak Ati. Oke. Ini kali ini Kak Ati akan memaparkan webinar tentang How to Build Your Career in Startup and Multinational Company. Bagi adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik dari SMK ataupun SMA yang pengen tahu nih, mengetahui apa sih startup, kemudian apa aja sih behavior excellence dan multinational company, kemudian untuk mengetahui nanti kira-kira apa saja sih yang diperlukan apabila ingin memasuki di dunia startup atau multinational company, kita akan dengarkan dari narasumber kita yang sangat profesional. Kepada Kak Ati, kami persilahkan ya. Oke, saya coba share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, udah kelihatan belum ya untuk materinya? Sorry nih, karena saya biasa pakai Gmeet, jarang pakai apa namanya Zoom. Jadi agak-agak kurang familiar. Udah ya? Udah kedengaran. Oke, udah terlihat. Udah kelihatan ya. Oke, thank you ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Thank you Kak Rahma untuk kesempatannya nih. Saya dikasih kesempatan untuk sharing di acara ini, webinar ini gitu ya. Thank you so much untuk kesempatannya. Dan salam kenal ya untuk teman-teman semua.
Oke, di sini saya sebetulnya lebih ke arah pengennya sharing sama diskusi nih sama teman-teman tentang gimana sih ke depannya gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau ngebangun karir, pilihannya kan sekarang banyak ya. Apakah mau ngebangun karir gitu ya ketika sudah lulus, atau mau ketika nanti teman-teman mau internship atau magang, pilihannya mau magang di mana nih? Mau di startup atau multinational company? Terus kondisinya kalau saya pilih di startup, kira-kira cocok nggak ya untuk saya? Kayak gimana sih dunia kerja di startup atau dunia kerja di multinational company ini seperti apa sih? Nah, ini saya coba jelasin berdasarkan pengalaman saya gitu ya, dan juga dari apa namanya buku-buku yang saya pelajari seperti itu. Oke. Oke, jadi agenda kita hari ini ada 4 poin yang akan dibahas gitu ya, poin besarnya. Yang pertama adalah apa sih bedanya startup sama multinational company gitu ya. Yang kedua, nah ketika saya mau magang atau internship atau ketika saya lulus, ini saya pilihan kerjanya yang cocok untuk karir di mana ya, di startup atau di multinational company. Nah, itu nanti akan kita bahas di situ. Kemudian untuk persiapan internship atau nanti untuk persiapan ketika udah lulus, biar saya yang dicari gitu ya sama perusahaan atau ketika saya proses interview gitu ya. Nah, biar kemampuannya atau skills-nya ini sesuai sama yang dibutuhkan. Kira-kira harus yang dipersiapkan skills yang seperti apa sih gitu ya yang dibutuhkan sama industri saat ini. Nanti baru di sesi terakhir kita akan diskusi ya, tanya jawab. Oke. Nah, untuk sebelum kita mulai nih beberapa tahun terakhir gitu ya, dari sekitar booming startup itu kan dari mulai tahun 2015 ya. Dari 2015 sampai dengan sekarang. Kita kan udah sering ngedengar kata ini nih ada industri baru yang namanya startup. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sebetulnya startup ini apa sih? Apa sih bedanya dengan korporasi atau perusahaan biasa gitu ya, atau perusahaan yang lain? Bedanya apa? Kira-kira ada yang mau sharing nggak ya di sini? Startup ini apa sih? Oke, kalau nggak ada, oke kita mulai ya. Oke, jadi startup ini apa sih? Startup ini adalah kalau menurut Steve Blank ini salah satu profesor di Stanford Business University gitu ya. Ini adalah is a temporary organization designed to look for a business model that is repeatable and scalable. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi startup ini adalah suatu organisasi yang baru gitu ya, makanya disebutnya temporary, yang baru, yang masih mencari bentuk, yang memang organisasi ini dibuat untuk apa namanya mencari dan menjalankan suatu bisnis model yang nantinya apa namanya diharapkan bisnis model yang dijalankan ini nanti berkembang skalanya menjadi lebih besar gitu ya, dan prosesnya atau bisnisnya bisa dijalankan berulang-ulang seperti itu. Nah, karena startup atau rintisan ini kalau dalam proses bisnis itu masih di tahapan initial stage atau di tahap awal. Nah, makanya di startup ini biasanya teman-teman kan suka ngedengar gitu ya, atau ini ada terbagi atas series ya kalau di startup itu. Ada yang udah seriesnya itu adalah masih seeds. Seeds itu artinya apa namanya masih tahap awal banget, baru banget kebentuk, masih proses mau bisnis cari bisnis modelnya seperti apa, masuk ke marketnya kayak gimana. Nah, sampai dengan nanti ada masuk ke series A, series B, series C, D, E gitu ya. Sampai sebetulnya semua startup itu pasti visinya adalah apa namanya menjadi unicorn. Kalau di Indonesia kan yang unicorn sudah ada kayak apa namanya Goto,
Traveloka, dan yang lain-lain. Semua startup biasanya menuju visinya adalah menuju unicorn. Kemudian yang membedakan startup dengan organisasi, bisa dibilang organisasi atau perusahaan konvensional gitu ya, produknya ini adalah inovatif. Produk di sini yang dihasilkan mereka bisa dalam bentuk barang ataupun jasa. Ini pasti inovatif gitu ya, dan memiliki dampak ke masyarakat atau secara ekonomi. Oke, terus modalnya dapat dari mana nih kalau startup? Kalau di tahap awal, biasanya mereka dapat modalnya entah dari keluarga atau dari founder atau pendirinya itu sendiri, atau biasanya dari teman-teman. Nah, kalau sudah mulai besar, mereka membutuhkan modal lebih, mereka biasanya mendapatkan funding itu atau pemodalan ini dari venture capital atau dari investor-investor. Seperti itu. Investor-investornya biasanya bisa dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Bisa dari crowdfunding, artinya mengumpulkan pemodalan dari masyarakat seperti itu, ataupun loans atau pinjaman. Terus bisnisnya juga fleksibel. Startup ini bisnisnya sangat fleksibel sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan bisnis model atau perubahan produk, gitu ya. Nah, perubahan produk karena kan biasanya kalau startup itu mencari ngelihat kebutuhan di masyarakat itu kayak gimana, mereka kemudian luncurin produk, terus ngelihat nih produknya kira-kira cocok nggak nih sama kebutuhan masyarakat. Kira-kira responnya dari masyarakat kayak gimana? Kalau ternyata kayaknya agak kurang cocok nih, harus diperbaikin, ya mereka akan mengubah di tengah jalan gitu. Makanya disebut bisnisnya ini fleksibel gitu ya. Terus pengalaman saya sekarang saya kan di Awan Tunai, ini adalah salah satu startup di bidang financial technology gitu ya. Startup ini tempat lingkungan kerjanya itu bisa dibilang sangat unik lah, beda banget dibandingkan dengan di multinasional gitu ya, company-company saya sebelumnya gitu ya. Dan fokusnya benar-benar ke arah inovasi. Inovasi ini yang megang nggak hanya untuk layer atau posisi manajemen atau senior manager, tapi bahkan sampai level bawah, level officer atau level staff gitu ya, mereka pun diminta untuk berinovasi atau diminta untuk melakukan perbaikan atau improvement di areanya masing-masing. Kemudian growth atau pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Lalu menjadi, kalau menurut saya ini menjadi tempat yang bagus gitu ya untuk kita belajar. Karena biasanya scope yang dikasih itu atau tanggung jawab yang diberikan itu biasanya lebih besar atau lebih luas dibandingkan dengan di korporasi atau di multinasional. Nah, dari hal-hal tersebut kalau kita bandingin gitu ya, ternyata resikonya juga kerja di startup atau startup itu sendiri gitu ya memiliki resiko yang cukup besar gitu. Nah ini adalah curve-nya atau kurang lebih perjalanan siklusnya dari startup itu sendiri. Nah, kalau saya pakai contoh misalnya curve-nya di sini dari sebelum dibentuk startup sampai dengan nanti skala yang sudah lebih besar. Kalau saya masukin biar gampang, analoginya pakai yang di tempat kerja saya sekarang di Awan Tunai. Pada fase before startup adalah sebelum startup ini dibentuk. Di sini kalau di Awan Tunai contohnya adalah salah satu co-foundernya waktu itu Mas Rama. Mas Rama ini waktu itu resign dari Gojek. Waktu itu beliau salah satu dari posisi manajemen lah di Gojek. Kemudian memutuskan resign karena akan membentuk startup gitu ya. Nah, ketika resign akan membentuk startup, beliau harus nyari isu, problem, masalahnya di masyarakat ini lagi ada isu permasalahan apa sih yang perlu dibantu gitu ya. Awalnya ngelihat dari situ dulu. Setelah keliling ke Indonesia, kemudian ketemu sama temennya di daerah Jawa Timur, ternyata ada petani yang perlu dibantu nih. Pada saat itu kondisinya adalah petani ini gitu ya, mereka ini butuh modal kerja, modal untuk bertani. Tapi mereka kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke bank, gitu ya.
Sehingga akhirnya banyak dari mereka yang terjebak melakukan pinjaman ke tengkulak ya, yang bunganya sangat besar. Saat itu dilakukan eksperimen. Oke, saat itu Mas Rama memberikan pinjaman ke para petani gitu ya, dan ternyata responnya sangat positif. Dari eksperimen itu adalah pinjaman itu bisa dengan bunga sangat rendah itu bisa dikembalikan oleh petani tersebut tepat waktu. Dan respon dari para petani itu juga positif. Nah, pada saat itu ketika ke Jakarta, kemudian Mas Rama menghubungi teman-temannya yang lain, yang pada akhirnya di Awan Tunai ada 3 co-founder untuk membentuk startup gitu ya. Kemudian masuk ke tahap initial enthusiasm. Oke, ketika di Jakarta dibentuk startup, kalau mau melakukan bisnis model yang sama seperti yang tadi pembiayaan ke petani, itu agak sulit. Karena kan di Jakarta petani udah sangat jarang, udah sangat sedikit gitu ya jumlahnya. Nah, kira-kira kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan yang mana sih gitu ya. Kemudian pada saat itu di tahun 2017 gitu ya, itu kan pada saat itu Bluebird meluncurkan aplikasi baru, aplikasi untuk drivernya itu sendiri ya, kalau mau ngambil order seperti itu. Dan ternyata isunya adalah banyak driver yang tidak memiliki handphone sesuai dengan yang dibutuhkan lah, gitu ya. Nah, pada saat itu Awan Tunai bekerja sama dengan Bluebird untuk memberikan pinjaman gitu ya untuk cicilan handphonenya. Oke, berarti kan itu masuk ke tahap eksekusi dari initial di sini gitu ya. Oke, masuk ke gimana nih ketika bisnis model tersebut dijalankan, itu kan masuk ke reality steps in gitu ya. Ternyata pada saat hal tersebut dijalankan, sudah berjalan, nah kita ngelihat lagi nih dari Awan Tunai. Oke, ada apa lagi sih di masyarakat yang perlu dibantu? Oh, ternyata kalau berdasarkan data di Indonesia itu banyak pelaku usaha small medium enterprise yang belum tersentuh oleh bank, gitu ya. Nah, contohnya ketika dilihat SMI-nya banyaknya apa sih? Ketika dilihat datanya satu-satu, oh banyak ternyata pemilik warung atau kios dan yang lainnya. Oke. Banyak pemilik warung. Oh, oke. Akhirnya dilakukanlah eksperimen gitu ya, perubahan bisnis model atau Awan Tunai melakukan pivoting. Kita memberikan modal usaha kepada pemilik warung. Nah, agar ekosistem pemilik warung ini, karena visinya adalah Awan Tunai ingin membantu para pelaku UMKM ini mengembangkan dan membesarkan usahanya, kita melihat ekosistemnya. Ekosistemnya selain diberikan modal usaha, apalagi sih yang bisa dibantu? Oh, ternyata mereka itu belanja dari subdistributor atau wholesaler gitu ya. Nah, Awan Tunai bekerja sama dengan wholesaler tersebut. Sehingga yang sebelumnya transaksi antara pemilik warung kalau belanja ke subdis atau wholesaler ini secara tradisional ya, ketika order sama wholesaler atau distributornya dicatatnya di kertas atau bahkan di bekas bungkus dus rokok seperti itu. Nah, dibuatkan suatu sistem di mana pemilik warung ini kalau belanja udah bisa pakai sistem online order seperti itu. Dan ada dashboardnya juga untuk dan sistem pembayaran untuk para distributor. Nah, di sini kita lihat perjalanannya seperti apa. Yang membedakan kalau di startup ketika ada isu, ketika ada permasalahan, oh kita sambil produk dikeluarkan, kita bisa berinovasi atau memperbaiki di situ. Kemudian ngelihat produknya sudah fit dengan market atau belum, sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, maka nanti skalanya akan semakin naik atau bertumbuh. Disinilah growth itu terjadi. Oke, ini kurang lebih startup curve-nya seperti ini. Oke, nah sekarang bedanya sama multinational company kayak gimana nih? Nah, sebelum masuk ke multinational company, saya mau jelasin dulu gitu ya. Terkait corporate organization atau organisasi korporasi.
Apa sih yang dimaksud dengan organisasi korporasi ini? Ini adalah organisasi yang sudah permanen atau sudah mapan yang didesain untuk mengeksekusi bisnis model, di mana bisnis model itu skalanya gitu ya sudah diproyeksikan akan besar dan bisa dijalankan secara berulang. Nah, corporate organization ini dibagi atas ada yang dinamakan local organization, ada yang dinamakan multinational company. Kalau multinational company ini apa sih? Multinational company ini adalah corporate organization atau organisasi korporasi di mana kepemilikan dan kontrol dari produksi barang ataupun jasa gitu ya itu dimiliki oleh organisasi tersebut gitu ya, dan bisnisnya itu berjalan tidak hanya di negara tersebut tapi juga di negara-negara lain. Kalau local company biasanya bisnis itu hanya berjalan di negara di mana produk itu ada gitu ya, dan kemudian untuk menjalankan bisnisnya ketika menjual produk atau jasanya gitu ya, ini dijalankan secara konvensional. Kalau tadi kan, kalau startup lebih ke eksperimen ya, dibikin produk, lempar ke market, respon market kayak gimana, kalau ada yang perlu perbaiki sambil jalan. Kalau di multinational company atau local company, ketika akan melemparkan suatu produk, mereka sudah membuat end-to-end prosesnya, proses awal hingga akhirnya kayak gimana gitu ya. Itu sudah fix, dan kalau ada resikonya juga mereka sudah memikirkan resikonya seperti apa. Itu kalau di multinational company. Kemudian yang sangat membedakan, mencolok ini, kalau di multinational company ataupun di local company gitu ya, kayak peraturan gitu ya, atau prosedur, itu sudah ada panduannya yang harus diimplementasikan oleh karyawan. Oke, jadi sambil membuat produk, mereka sambil bikin SOP-nya kayak gimana. Kalau di startup biasanya prosedur atau SOP itu bikinnya setelah produk itu ready atau di tengah-tengah produk itu ready, dan biasanya perubahannya ya itu cepat gitu ya. Dan kalau di multinasional biasanya organisasinya lebih stabil. Artinya lebih stabil ini perubahannya jarang terjadi. Kalaupun berubah gitu ya, ada terjadi perubahan di organisasi, biasanya perubahannya itu perubahan yang sangat besar. Contohnya misalnya karena merger gitu ya. Atau misalnya karena market pesaing gitu ya dari kompetitor, atau marketnya udah berubah sehingga bisnis modelnya mereka akan diubah seperti itu. Nah, sedangkan kalau di startup organisasinya ini juga karena bisnisnya fleksibel, organisasinya ini sangat cepat perubahannya. Jadi pengalaman saya, dan ini juga banyak terjadi di startup lain, sangat common gitu ya, sangat umum di organisasi startup ini, struktur organisasinya berubah bisa 1 tahun itu 4 kali, dan perubahannya itu cukup besar, entah penambahan departemen, entah ada departemen yang hilang yang berdampak pada proses di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau di multinasional organisasinya stabil, sangat terstruktur dan cenderung agak kaku. Seperti itu. Kemudian, dari background startup dan korporasi tadi, multinasional tadi, gitu ya, kan timbul pertanyaan. Terus karir yang tepat buat saya ini yang mana sih? Masuknya ke startup, gitu ya, atau ke multinational company targetnya saya. Terus kalau saya mau internship, baiknya kemana sih? Bagusnya kemana sih? Gitu ya. Terus saya kerja kemana dulu nih? Terus dengan kondisi saat ini, yang dengan kondisi banyak perubahan yang terjadi di startup gitu ya, dan sekarang bisnisnya agak menurun gitu ya, karena terjadi perubahan yang dikejar adalah profit gitu ya. Aman nggak sih kalau saya berkarir di startup?
secure nggak ya kalau saya berkarir di startup seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya. Kita masuk dari kulturnya dulu ya. Dari secara kultur gitu ya. Di startup ini kayak gimana sih kalau teman-teman mau memilih gitu ya, punya opsi untuk magang ataupun kerja di startup karirnya. Oke, startup ini lingkungan kerjanya ini sangat cepat gitu ya. Karena kan tadi juga bisnisnya fleksibel dan inovatif, sehingga karena ada yang inovatif kita bekerja kejar-kejarannya sama waktu dan kompetitor yang lain. Jangan sampai gitu ya ada kompetitor yang mendahului. Makanya lingkungan kerja itu perubahannya sangat cepat, sangat dinamis. Atau kalau kata bahasa sekarang sakset-sakset semuanya gitu ya. Serba sakset-sakset. Makanya nggak heran jam kerjanya pun meskipun fleksibel, tapi jam kerjanya jauh lebih panjang dibandingkan yang di korporasi seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti kerja di startup, itu juga jangan kaget. Ada orang yang misalnya kerja dari engineering atau IT-nya itu entah dari India atau ada dari di Amerika atau di negara lain, sehingga karena ada perbedaan jam tersebut ya teman-teman nanti bisa jadi dihubungin udah malam banget atau bahkan tengah malam gitu ya kalau misalnya bosnya ternyata tinggalnya adalah di daerah Eropa atau di di US seperti itu. Nah, yang positifnya gitu ya, yang kerja di startup ini adalah kita dilibatkan gitu ya untuk mensupport ngebangun startup ini gitu ya. Kita benar-benar bahkan sampai level bawah itu bisa jadi keterlibatannya itu juga mereka terlibat juga. Karena kan ini startup ini kan ngebangun suatu bisnis model atau produk dan yang lainnya. Dan juga untuk departemen support misalnya kayak saya di HR atau misalnya untuk teman-teman di finance dan yang lainnya itu juga kan ngebangun HR-nya sendiri dibangun sistemnya akan seperti apa. Finance atau accounting-nya juga ngebangun proses kerjanya masing-masing. Makanya semuanya dilibatin gitu ya. Kalau udah ready, kira-kira improvement-nya akan seperti apa? Kalau terjadi perubahan akan masih tetap bisa dilakukan nggak dengan cara yang sama seperti itu. Terus fokusnya adalah ke inovasi. Karena fokusnya ke inovasi, jadi semua karyawan itu di-encourage atau didorong gitu ya untuk melakukan inovasi atau perubahan atau perbaikan di area kerjanya. Dan ketika karyawan ini punya ide, mereka pasti akan didukung idenya tersebut dengan minimum supervisi. Kenapa supervisinya menjadi minimum? Karena setiap fungsi itu atau setiap posisi itu tanggung jawabnya kan sudah banyak ya, sudah luas, sehingga ketika melakukan supervisi, teman-teman akan supervisinya akan lebih minimum lah dibandingkan di corporate seperti itu, karena dituntut juga kemandiriannya di sana. Oke, dan kalau kerja di karena inovasi ini biasanya kan kalau di korporasi itu atau di multinasional inovasinya cenderung agak lama ya, seperti karena benar-benar harus disiapin sempurna dulu nih baru dilempar ke market gitu kan, sehingga resikonya kan kalau di multinasional atau di korporasi ini udah diukur nih dari awal. Nah, kalau bedanya dengan di startup gitu ya, karena ini adalah ke inovasi dan eksperimen dan sambil dijalankan, sambil dilempar ke market, jadi karyawan itu ketika melakukan kesalahan, mereka biasanya ya udah jangan takut salah, karena kalau misalnya kamu takut salah, gimana kamu akan berinovasi gitu ya. Yang penting melakukan perbaikan ketika terjadi kesalahan seperti itu. Dan ketika kerja di startup, teman-teman itu harus siap dengan kondisi yang ambigu, artinya kondisi nggak pasti. Itu pasti akan sangat sering terjadi. Kenapa banyak terjadi kondisi ambigu gitu ya? Kemudian directionnya atau arahannya berubah-ubah,
atau targetnya berubah-berubah? Ya karena memang konsepnya startup itu adalah ke inovasi dan eksperimen. Ketika ternyata eksperimen produk yang A misalnya kurang berhasil di masyarakat gitu ya, akan dicari lagi nih produk apa lagi nih yang bisa dilempar. Seperti itu. Atau ketika misalnya di tengah-tengah terjadi perubahan kayak kemarin banyak sekali distraksi terjadi ketika pandemi gitu ya. Karena kan masyarakatnya juga ininya berubah juga kan, perilaku dan konsumsinya berubah. Nah, di situ startup ini banyak melakukan inovasi sehingga ada satu kondisi di mana karyawan ini bingung seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau yang akan masuk ke startup harus sudah siap dengan kondisi yang tidak pasti gitu ya. Nah, kuncinya apa sih kalau ngadepin kondisi kayak gini? Kuncinya adalah teman-teman ya harus fleksibel gitu. Nah, kemudian kalau bekerja di startup, apalagi kalau yang seriesnya adalah ketika masih seeds atau di awal gitu ya, benar-benar di awal atau masih series A, A1, A2 gitu ya, atau bahkan di A3, biasanya satu posisi itu mengerjakannya dari proses awal sampai dengan akhir. Bahkan bisa jadi ditambah dengan proses yang lain gitu ya. Sehingga memang kerjaannya jadi lebih banyak, tapi gitu ya, ini yang menyebabkan exposure-nya teman-teman itu menjadi lebih luas. Pengalamannya teman-teman, knowledge-nya teman-teman menjadi lebih luas. Karena teman-teman mengerjakan apa yang sebelumnya teman-teman nggak pernah kerjain. Tanggung jawabnya lebih banyak. Dan exposure ini kalau misalnya startup-nya tidak terlalu besar gitu ya, teman-teman bisa kelihatan kerjanya, bisa dilihat gitu ya, bisa banyak berdiskusi sampai dengan ke level senior manager atau bahkan sampai ke co-founder seperti itu. Dan kesempatan untuk belajarnya pun luas ya kalau di startup ya, karena yang dikerjainnya itu lebih luas. Nah, sedangkan kalau kultur di multinasional ini seperti apa sih, bedanya apa gitu ya dengan startup? Nah, kalau di multinasional itu karena mereka udah punya SOP, struktur organisasinya perubahannya nggak terlalu nggak banyak terjadi, nggak sering terjadi gitu ya. Jadi mereka lebih terstruktur organisasinya. Dan approach pendekatannya pun terhadap budaya perusahaan atau pendekatan terhadap employee itu lebih formal. Makanya kalau di multinasional gitu ya, itu kita kan banyak manggilnya kayak Mbak, Mas dan yang lainnya gitu ya. Kecuali kalau misalnya punya bosnya orang asing, biasanya baru manggilnya nama. Nah, kalau di startup itu lebih santai. Biasanya manggil pun lebih banyak ke nama atau Kak seperti itu. Bahkan saya ke co-founder pun biasanya saya juga manggilnya nama gitu kan. Nah, kemudian mereka itu kalau di multinasional itu ya tadi ya udah punya prosedur gitu, SOP dan deadline yang jelas untuk kegiatan operasional sehari-hari. Terus proses inovasi gitu ya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan startup. Karena terkait birokrasi, terus organisasinya juga agak cenderung kaku seperti itu. Nah, kalau di multinational company karena perubahan itu nggak terlalu sering terjadi gitu ya, perubahan yang signifikan itu nggak terlalu sering terjadi, makanya karyawan lebih ngerasa secure, lebih merasa aman dan masuk ke zona nyaman ya, banyak yang masuk ke zona nyaman karena ya banyak yang sudah mengerjakannya adalah hal-hal yang rutin gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apapun nanti pilihan teman-teman, mau kerjanya nanti di startup atau di multinational company atau di local company atau mau magang di startup atau dimanapun gitu ya, teman-teman juga harus punya senjata nih, punya senjata perilaku gitu ya, yang bisa membantu teman-teman untuk berhasil
ketika bekerja ataupun ketika magang gitu ya. Nah, ini apa sih senjatanya yang harus kita siapin, mulai kita siapin dari sekarang gitu ya. Di sini yang pertama adalah teman-teman harus punya tujuan yang jelas tentang karir teman-teman. Tujuan yang jelas gitu ya. Misalnya udah tahu nih apa yang teman-teman mau. Saya mau kerjanya di bidang atau fungsi apa sih gitu ya. Yang kira-kira diincarnya perusahaan mana nih? Kalau misalnya plan itu nggak berjalan, kira-kira mau di industri yang seperti apa. Kemudian kalau saya udah bekerja masuk ke satu posisi, kira-kira saya itu pengennya ada di posisi atau level ini berapa lama sih? Saya pengen dipromosi dalam waktu berapa tahun sih? Nah, goals yang jelas ini yang nanti akan membantu teman-teman ketika teman-teman masuk ke dunia kerja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mandiri dan punya inisiatif gitu ya. Inisiatif menurut saya menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Karena kan sekarang persaingan juga akan semakin ketat gitu ya ke depannya, dan perubahan di organisasi juga di multinasional ataupun di lokal juga udah makin cepat gitu ya, sehingga setiap setiap orang, setiap karyawan harus memiliki inisiatif yang baik gitu ya. Inisiatif ini kalau di lingkungan kerja yang seperti apa sih, atau mandiri dirinya di lingkungan kerja itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, kalau jadi karyawan baru atau pertama kali magang gitu ya, teman-teman bisa belajar nih dari mentor. Mentor ini adalah orang yang melakukan pekerjaan gitu ya, yang sebelumnya melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, teman-teman bisa banyak nanya nih ke orang itu. Dulu kayak gimana sih Kak prosesnya gitu ya. Kalau misalnya ada kendala seperti apa, nah pokoknya teman-teman jangan malu untuk bertanya di situ. Terus gitu ya, biar teman-teman juga update, teman-teman juga bisa gabung atau join ke komunitas tertentu gitu ya, komunitas di situ, karena biasanya suka ada update-update informasi seperti apa. Terus kalau teman-teman diminta ngerjain project dan belum paham, selain diskusi sama teman dan atasan, juga bisa diskusi dengan komunitas ini seperti itu. Kemudian shadowing gitu ya, atau lihat nih observasi gitu ya, dari atasan langsung ataupun dari founders kalau memungkinkan, ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu atau ketika caranya mereka komunikasi kayak gimana dan yang lainnya seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa menambah pengetahuan gitu ya, itu contohnya dari training, kursus, atau dari buku-buku seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting gitu ya, buat teman-teman adalah untuk mengimplementasikan stakeholder management. Apa sih stakeholder management ini? Stakeholder management ini kan ketika teman-teman nanti bekerja atau magang, teman-teman kan berhubungannya nggak hanya dengan pekerjaan itu, tapi misalnya dengan atasannya gitu ya, atasannya. Terus teman-teman berhubungan dengan teman kerja, teman-teman berhubungan dengan departemen lain yang ada kaitan dengan tugas atau pekerjaan yang teman-teman lakukan. Nah, di sini stakeholder management ini adalah gimana caranya teman-teman bisa tanda kutip gitu ya, mengontrol mereka. Dan mereka pun menjadi puas bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini ada cara dan tekniknya tersendiri. Seperti itu. Kemudian teman-teman setelah mengerjakan gitu ya, teman-teman juga observasi dari atasan, dari belajar dari mentor gitu ya, teman-teman juga bisa melihat gitu ya, kira-kira kalau caranya saya tuh kayak gimana sih yang efektif gitu. Seperti itu. Kemudian baru yang terakhir adalah learn how to pitch. Ini maksudnya adalah belajar untuk tanda kutip ya, menjual diri teman-teman. Karena teman-teman kalau nggak ngejual diri teman-teman ketika teman-teman internship atau ketika teman-teman kerja, orang nggak akan tahu teman-teman bagus atau enggak.
Kalau teman-teman nggak banci tampil, nggak nampilin diri, gitu ya, orang nggak akan tahu teman-teman itu bagus loh ketika bekerja, gitu. Ya kayak contohnya kayak kerja kelompok deh. Kalau teman-teman punya ide atau teman-teman punya, oh ini cara ngerjainnya kayak gini, cara yang efektifnya gimana. Kalau teman-teman nggak ngomong, nggak mengkomunikasikan ke tim, gitu kan, tim kan nggak tahu, gitu ya. Jadi itu pinternya buat diri sendiri, tapi teman-teman yang lain nggak tahu nih. Oh ini anak ini bagus ya, teman aku ini ternyata kerjanya bagus ya, gitu. Jadi di situ perlu dibangun gimana sih cara kita ngejual diri, komunikasinya seperti apa, gimana kita mempersuasi teman kerja kita biar ketika kita ada project barengan, mereka juga bisa bisa kita dorong nih, bisa kita drive gitu ya, biar sama-sama nyelesain tugasnya sesuai timeline. Atau gimana kita mempersuasi atasan kita ketika load-nya lagi banyak, apalagi kalau kerja di startup gitu ya, dalam satu waktu itu biasanya proyeknya barengan dan semuanya itu prioritas. Nah, gimana caranya untuk ngasih pandangan view ke atasan, oh ini kita tuh lagi banyak loh, tapi kita mau nyelesain dan prosesnya caranya seperti apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir gitu ya. Nah, kira-kira senjata lain ini seperti apa sih gitu ya yang harus dimiliki sama teman-teman gitu ya, untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ini saya ambil dari McKinsey. McKinsey ini salah satu konsultan bisnis besar, sudah worldwide, artinya sudah mendunia dan banyak dipakai oleh multinational company ataupun local company, bahkan BUMN juga banyak yang pakai McKinsey. Oke, di sini skills apa aja sih yang perlu kita kembangin gitu ya. Di sini yang pertama dari sisi kognitif atau dari sisi dari sisi kognitif gitu ya. Yang pertama adalah kemampuan critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis itu menjadi penting. Nah, kemampuan berpikir kritis yang kayak gimana sih yang dibutuhkan? Ini adalah contohnya adalah untuk penyelesaian masalah, problem solving gitu ya. Problem solving gitu ya, entah teman-teman nanti mulai ketika awal di level officer atau staff ataupun ketika internship, pasti ketika kerja itu akan menemui permasalahan. Nah, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, ini yang menjadi penting. Kemudian nggak hanya kemampuan menyelesaikan permasalahan, tapi secara logical thinkingnya juga harus jalan juga. Kemudian jangan lupa untuk masuk juga ke critical thinking adalah untuk mencari kemampuan untuk mencari informasi. Ketika teman-teman ada isu, oke, kira-kira caranya gini. Tapi teman-teman juga harus cari juga nih, kira-kira informasi untuk penyelesaian ini kayak gimana sih? Atau benar nggak sih sebetulnya isunya seperti itu gitu. Kemudian planning and ways of working ya, artinya adalah kemampuan untuk merencanakan dan cara kerja yang efektif ini seperti apa sih? Karena kan ya itu kerja itu pasti dunia kerja itu load-nya akan lumayan banyak gitu ya. Dan gimana sih cara kita nyelesain kerjaan secara efektif yang makan waktunya nggak begitu banyak seperti itu. Jadi di sini kan bikin time management gitu ya, kemudian membuat skala prioritas dan agile thinking. Artinya agile thinking ini adalah pola pikir yang lebih fleksibel ya, karena mungkin ada perubahan-perubahan ketika menjalankan suatu pekerjaan dan yang lainnya. Nah, kemudian kemampuan komunikasi ini sangat-sangat penting untuk di dunia kerja, gitu ya. Bahkan di dunia ketika mahasiswa juga atau sekolah juga kemampuan komunikasi ini hal yang sepertinya basic, gitu ya, tapi menjadi penting. Dan makin tinggi posisi seseorang gitu ya, ketika di dunia kerja, kemampuan komunikasinya menjadi jauh lebih tinggi gitu ya, harus menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, karena dia harus bisa
meyakinkan orang banyak, seperti itu. Komunikasi ini contohnya kayak apa sih? Kayak kemampuan public speaking-nya gitu ya. Bisa menjelaskan dengan jelas seperti itu. Bisa nggak berbelit-belit. Kemudian kemampuan untuk mendengarkan orang lain gitu ya, itu menjadi penting. Kemudian ada mental flexibility. Apa sih mental flexibility ini? Ini adalah misalnya kemampuan untuk kreatif, berpikir kreatif, menggunakan imajinasi gitu ya. Kemampuan untuk mengolah pandangan lain, pandangan yang berbeda dengan kita gitu ya. Kemampuan untuk adaptasi, karena prediksinya adalah di 2030, di 2040 gitu ya, dunia kita ini akan semakin fleksibel, akan semakin agile gitu ya, sehingga akan semakin kita sering menemui kondisi-kondisi yang kurang jelas kita. Kurang jelas itu membingungkan. Nah, di sini diperlukan kemampuan adaptasi yang baik gitu ya, kemampuan untuk belajar untuk hal-hal yang berbeda dengan pandangan yang berbeda dengan diri kita. Kemudian kalau di interpersonal gitu ya, ada mobilizing system. Apa sih mobilizing system? Ini adalah role model gitu ya. Kita harus bisa menjadi pelan-pelan belajar menjadi role model baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Terus kemampuan negosiasi. Negosiasinya tuh nggak cuma negosiasi biar kita menang gitu ya, mereka ngikutin kita, enggak, tapi win-win negotiation gitu ya. Terus di situ kemudian ada kemampuan untuk membangun hubungan gitu ya, membangun hubungan dengan orang lain. Di sini kan berarti yang dibutuhkan adalah empati gitu ya. Terus ngebangun kepercayaan biar orang percaya sama kita gitu ya. Seperti itu. Kemudian membangun teamwork yang efektif. Di sini kan berarti ada kolaborasi gitu ya. Kita juga harus bisa mudah jadi orang yang mudah untuk diajak kerjasama. Empowering atau mendorong orang lain untuk maju dan berkembang, coaching gitu ya, kemampuan untuk memotivasi nggak cuma diri kita sendiri, tapi juga sama teman kerja, terus kemampuan untuk menghadapi konflik kayak gimana, seperti itu. Terus yang lainnya gitu ya, ada self leadership. Self leadership ini kebagi dari self awareness sama self management. Maksudnya apa sih? Self awareness, kita tuh jadi di sini adalah harus memahami diri kita sendiri, dan bisa memanage diri kita atau mengontrol diri kita sendiri. Kayak harus memahami emosi kita tuh kayak gimana sih, apa sih hal-hal apa sih yang bisa membuat kita ke-trigger sehingga bisa meledak-ledak gitu ya, sehingga kita menghadapi situasi itu kita juga lebih tenang. Kalau kita tenang, kita ngungkapin sesuatu kan orang lain juga bisa lebih menerima, seperti itu. Kemudian juga kemampuan untuk tahu nih kira-kira kekuatan saya ada di mana ya, kelebihan saya ada di mana ya. Integritas itu kan sesuatu hal yang sangat penting ya, dan itu nggak bisa dipelajari, seperti itu. Self motivasi gitu ya. Kemudian kepercayaan diri itu masuknya ke self awareness sama self management. Kemudian ada entrepreneurship. Apa sih kok entrepreneurship kok sekarang tiba-tiba masuk gitu ya? Entrepreneurship di sini maksudnya adalah keberanian, salah satunya adalah keberanian untuk mengambil risiko, gitu ya. Kemudian kemampuan untuk berubah, gitu ya. Karena kan dunia perubahannya cepat, gitu ya, dan berinovasi, gitu ya. Terus passionate, gitu ya. Kemudian optimis. Nah, itu adalah masuk ke dalam entrepreneurship. Kemudian goals and achievement atau goals and achievement ini maksudnya adalah apa sih? Maksudnya adalah orientasi untuk mencapai suatu target yang sudah ditetapkan. Ditetapkan maksudnya sama siapa? Bisa jadi sama diri kita sendiri, atau misalnya target dalam bekerja yang sudah ditentuin sama tempat kerja kita, seperti itu. Terus ownership, artinya teman-teman di sini
mau mengambil tanggung jawab. Oke, kemudian persisten. Seperti itu. Dan kemampuan untuk coping ini adalah meregulasi ketika ada isu ya. Seperti itu. Dan mau belajar dan mau mengembangkan diri. Nah, ini sebetulnya kalau technical skills ini tambahan dari saya. Nah, ketika saya kerja, makin ke sini ternyata ini saya technical skills itu kan luas ya. Dan bergantung ke posisi di mana posisi kita bekerja gitu ya. Karena technical skills misalnya di HR sama di accounting akan berbeda, sama di IT akan berbeda. Nah, saya ambil yang generalnya aja. Apa sih sebetulnya technical skill, kemampuan teknis gitu ya, yang bisa mendukung kita untuk sukses? Ternyata salah satunya ini general gitu ya, itu adalah kemampuan dalam hal Excel. Itu menjadi penting menurut saya ya, gitu ya. Excelnya di sini apakah dalam artian input data? Enggak, tapi dalam artian menggunakan rumus. Jadi dari rumus-rumus basic gitu ya, kayak sum dan yang lainnya gitu ya, sampai ke VLOOKUP, HLOOKUP, atau sampai dengan tingkat yang advance, itu pasti akan kepake banget di dunia kerja. Jadi untuk teman-teman nih gitu ya, yang yang memang di kuliahnya gitu ya, atau di kan tadi ada teman-teman dari SMA atau SMK juga ya yang jarang pakai. Nah, teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya. Sekarang udah banyak kok materi-materi yang ada di YouTube atau tinggal googling, karena itu berasa banget sama saya gitu ya, ketika saya mau ngolah data sendiri gitu ya, saya kok nggak tahu rumusnya, aduh gimana nih caranya, akhirnya saya dari YouTube dulu, kita cari dari YouTube dulu kayak gimana sih gitu. Dan yang kedua gitu ya, selain dari yang Excel ini gitu ya, ternyata kemampuan untuk membuat PowerPoint atau PPT atau materi presentasi gitu ya, itu juga menjadi sesuatu hal yang bermanfaat banget gitu ya. Entah nanti teman-teman harus presentasi di sekolah, di kampus gitu ya, atau udah kerja, itu menjadi penting. Nah, ini kan udah banyak ya platform-platform gitu ya, bisa pakai Canva dan yang lainnya. Intinya sebetulnya gimana sih tampilannya biar menarik untuk audiens gitu. Itu dari saya itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Oh, ternyata pertanyaannya udah banyak ya. Ini gimana nih Kak Rama? Kak, suaranya nggak kedengeran, Kak? Pertanyaannya udah banyak ini Kak Ati. Oke. Berarti langsung jawab aja ya. Saya langsung jawab dari yang ini coba nanti saya share screen ya. Mungkin Kak Ati bisa ditutup dulu share screen-nya. Ini nanti ada rangkuman pertanyaan-pertanyaannya akan kita share screen. Tadi menarik semuanya ya, adik-adik mahasiswa dan teman-teman semuanya, tentang apa sih startup itu. Kemudian ini banyak nggak nih kira-kira setelah kita tadi mendengarkan paparan terkait dengan startup dan multinational company untuk join di startup atau multinational company. Yang pasti kalian ini harus dinamis ya dan penuh inovasi ya kalau misalnya kita bergabung di dunia startup ataupun multinational company. Nah, ini ada daftar pertanyaan pilihan yang udah kita pilih, mungkin bisa ditampilkan untuk operatornya. Nah, yang pertama adalah dari Abdillah nih, dari mahasiswa Bisnis Digital Institut Sains Teknologi Akprin. Apa sih Kak yang perlu kita siapkan nih saat kita ingin masuk ke dunia startup, dan keahlian apa aja sih yang diperlukan saat ini? Oh, oke. Sebentar, saya boleh ya minum dulu ya, ternyata aus banget nih. Oke, boleh. Yang lain juga boleh, kalau misalnya mau minum dulu juga boleh loh ya. Kita sambil dulu untuk minum. Oke.
Oke, yang pertama apa sih yang perlu kita siapin saat masuk ke dunia startup dan keahlian apa aja yang diperlukan saat ini? Nah, kalau yang kita siapin ketika masuk ke dunia startup gitu ya, ini yang pertama tentu technical skill. Nah, kemampuan teknis ini atau pengetahuan ini bergantung dari posisi teman-teman yang teman-teman mau apa namanya kalau mau apply ke startup entah misalnya kawan tunai atau misalnya ke Tokopedia atau ke e-commerce atau misalnya ke startup yang lain. Nah, itu kemampuan technical skill. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, yang karena startup itu kan bergantung sama, bukan bergantung, yang jadi poin terpenting dari culture-nya adalah inovasi, gitu ya. Jadi yang akan dilihat adalah inisiatif teman-teman. Oke, itu akan dilihat gitu ya ketika tahap interview pasti akan ngelihat nih anak ini pasif nggak sih atau anak ini inovatif nggak ya gitu ya berani nggak ya untuk speak up seperti itu gitu ya. Kemudian juga fleksibilitas dalam berpikir kemudian sama dalam bertindak. Kenapa? Karena ya itu tadi pergerakannya kan di startup satset gitu ya perubahannya cepat banget dan perubahannya itu mempengaruhi kerja kita. Kalau misalnya teman-teman kaku atau cenderung kaku itu agak sulit tuh untuk nerima. Oh udah berubah lagi, baru juga dikerjain, baru juga prosesnya jadi berapa bulan yang lalu gitu ya. Nah ini harus berubah lagi. Nah kalau di startup, nah teman-teman harus lebih fleksibel dalam berpikir seperti itu. Nah, keahliannya apa di luar itu keahliannya seperti apa? Nah, itu seperti yang tadi ya skill set yang dibutuhin apa namanya udah saya jelasin tadi. Itu ya untuk Abdillah. Oke, udah menjawab belum nih? Ya, udah terjawab belum Abdillah? Mungkin Abdillah bisa menampakkan diri mana nih Abdillah? Halo Abdillah. Oh ya, oke. Oke, berarti kalau misalnya di startup nih kita harus sat ya, nggak boleh kita itu loyo dan nggak ada semangat. Jadi yang kita butuhkan ini adalah di era teknologi digital ini kita semuanya tuh harus apa namanya inovatif ya. Kemudian kita harus ada jiwa entrepreneurship juga tadi selain ada critical thinking, technical thinking, juga kita juga harus memiliki jiwa entrepreneurship. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari SMA Man 2 Bantul nih. Monggo nih SMA Man 2 Bantul nih. Ini kita klasikal loh nih Kak Ati. Jadi satu kelas ini mendengarkan Kak Ati nih. Halo teman-teman dari apa namanya Man Bantul. Salam kenal ya semuanya. Oke, nah apa saja macam-macam startup di Indonesia tidak menyerap tenaga kerja? Oke. Nah, ini bisa jadi dari apa namanya e-commerce atau dari startup logistik, gitu ya, logistik ataupun warehouse, di mana mereka kan lebih banyak yang selain dari apa namanya orang-orang IT, gitu ya, atau orang-orang data, yang orang-orang dari tim operationnya pun besar, gitu ya. Jadi itu bisa jadi untuk menyerap teman-teman dari lulusan apa namanya SMA ataupun SMK ataupun SMA ya, madrasah aliyah. Jadi bisa teman-teman nanti ke startup logistik gitu ya, apa namanya, kemudian e-commerce ya kayak apa namanya Tokopedia, kemudian Blibli, apa namanya Shopee, ataupun yang apa namanya warehouse itu kan sudah udah mulai apa namanya banyak ya seperti itu. Oke. Ya, Kak Rahma ada pertanyaan lain lagi? Oh, ada. Tadi terjawab ya di SMA Man 2 Bantul. Jadi untuk ya oke. Sekarang ini ada pertanyaan lagi nih dari Vika Hidayati dari mahasiswa bisnis digital juga nih. Apa sih pendapat Kak Ati tentang startup yang lekat dengan istilah bakar duit nih? Kan sekarang ini banyak sekali nih istilah startup yang bakar duit. Oke, oh Vika, ini pertanyaan bagus banget nih. Oke ya, tentang bakar duit. Sebetulnya gini, di awal-awal gitu ya, kenapa sih kok startup dibandingkan sama apa namanya korporasi
mereka berani banget bakar duit, promonya gila-gilaan gitu ya. Karena bisnis modelnya beda nih Vika. Walaupun sebetulnya dengan bakar duit gitu ya, ke depannya di awal memang akan penggunanya atau usernya meningkat gitu ya, tapi dalam jangka panjang itu nggak akan menjadi kurang sustain gitu ya. Nah, kenapa sih startup ini lekat sama istilah bakar duit? Karena bisnis modelnya pada awalnya gitu ya, yang ingin dicapai oleh startup dan juga dikejar oleh investor adalah MAU istilahnya. MAU ini apa sih? MAU ini adalah mereka itu nyarinya adalah jumlah pengguna platform mereka gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah penggunanya gitu ya, berarti kan itu market share-nya mereka gitu ya, marketnya mereka adalah makin luas nih, mereka jadi mendominasi pasar. Nah, untuk mendapatkan market share itu caranya adalah mereka dengan bakar duit nih, promo-promonya gede-gedean banget gitu ya. Kayak kita kalau dulu belanja di e-commerce atau menggunakan platform logistik atau transportasi itu kan masih banyak promonya dan promonya gila-gilaan gitu ya. Nah, ternyata pasca pandemi gitu ya, ekonomi secara global kan slowing down nih, menurun gitu ya, berdampak ke sektor startup lah, terutama yang di Amerika Serikat. Karena banyak investor itu kan kalau nggak dari US gitu ya, dari China biasanya. China juga ekonominya melambat juga. Yang akhirnya setelah pasca pandemi, perilaku konsumen juga berubah lagi. Itu yang menghit startup. Sehingga untuk sekarang startup itu bisnis udah dituntut bukan banyaknya jumlah MAU lagi, tapi lebih ke profit. Sehingga sekarang nih, sejak pertengahan 2022 sampai dengan sekarang, kalau teman-teman lihat gitu ya, kok udah nggak banyak promo lagi sih? Gitu ya, kalau kalian belanja di e-commerce, atau kalian belanja misalnya order makan gitu ya, kok udah nggak banyak promo lagi? Ya itu, karena mereka udah nggak bakar duit lagi, mereka udah diminta untuk cari keuntungan. Udah saatnya mereka cari keuntungan, cari profit seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kalau bakar duit di awal itu memang bisa meningkatkan market share, tapi sebetulnya itu nggak sustain, kurang sustain gitu. Oke. Next-nya. Kita jadi tahu ya, kenapa sekarang kita kalau misalnya ada Shopee, kemudian di Gojek itu banyak adanya biaya administrasi juga ya Kak Tia sekarang ya. Betul. Jadi udah nggak gratis ya. Dulu semuanya gratis, sekarang kita harus bayar ya, ada biaya administrasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mandua Bantu lagi nih. Apakah ada regulasi nih dari pemerintah terkait dengan startup dan multinational company yang berdampak terhadap kemudahan ataupun sesuatu yang harus dipenuhi nih? Ini terhadap kemudahan dan sesuatu yang harus dipenuhinya kayak gimana ya? Oke, saya coba jawab dulu ya. Oke, apakah ada regulasi dari pemerintah terkait dengan startup? Sekarang udah ada regulasinya gitu ya. Regulasinya sudah ada dan sudah dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan regulasinya ini bergantung dari startup ini masuk ke sektor yang mana nih? Apakah sektor logistik, sektor finansial, atau sektor yang lainnya? Memang regulasinya ini kalau dari pemerintah geraknya nggak gitu cepat ya, karena kan pergerakan startupnya jauh lebih cepat seperti itu, tapi sudah mulai diregulasi. Contohnya yang sudah mulai diregulasi apa sih? Kayak di industri finansial gitu ya, financial teknologi. Itu kan banyak lah yang di situ kayak e-wallet atau kayak di awan tunai itu contohnya kita pemberian modal usaha itu kita harus tunduk kepada regulasi dari pemerintah yaitu dari OJK.
suaranya hilang ya. Halo Kak Ati. Halo Kak Ati. Diskon. Coba saya Halo, sorry. Oh ya. Halo. Halo Kak Ati, ya. Udah connect lagi ya. Sebentar, kita tunggu ya. Ternyata ini pertanyaannya ada banyak sekali ya di kolom chat ini ya. Dan pertanyaannya adalah sangat antusias nih Kak Ati di apa namanya tentang startup dan multinasional company sampai kita bingung nih ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan Sorry, tadi tadi untuk ada yang trouble di wifi-nya. Oke. Oke, jadi next-nya apa dari Laude Naubil ya? Bagaimana mengatasi resiko-resiko jika tempat-tempat terancam tutup pada dikarenakan kurangnya inovasi atau pengembangan? Oke. Nah, sebetulnya kalau biasanya kalau untuk mengatasi resiko-resiko, terutama ya teman-teman sekarang juga ngedengar lah ya dari Pak Jokowi mengatakan startup tahun ini mulai mengalami penurunan, itu betul gitu ya. Dan kalau teman-teman gabung ke komunitas startup kayak di Twitter atau mungkin di Instagram itu kan banyak ya. Itu juga mengalami apa namanya penurunan dan terjadi apa namanya layoff gitu ya atau pengurangan karyawan seperti itu. Nah, biasanya sebetulnya gini, exit strategi mengatasi apa namanya resikonya ini adalah kalau dari sisi co-foundersnya itu sendiri gitu ya, itu biasanya dengan apa namanya ada bisnis model yang baru gitu ya, yang lebih sesuai, biasanya pivoting akan bisnisnya sehingga menjadi lebih apa namanya lebih sustain seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman apa namanya yang nanti akan bekerja di startup gitu ya, kalau saya bekerja di startup bakal aman atau enggak sih? Cara tahunya kayak gimana sih gitu ya? Nah, cara tahunya apakah startup itu masih aman gitu ya atau ke depannya ini akan terjadi pengurangan karyawan. Nah, yang pertama teman-teman juga perlu cari info nih tentang bisnisnya itu sendiri. Cari infonya di mana sih teman-teman bisa googling nih atau bisa masuk ke komunitasnya startup. Contohnya kalau di Instagram kan ada e-commerce ya, e-commerce gitu kan, di Twitter juga ada itu. Nah, di situ bisa kelihatan nih kira-kira prediksi atau proyeksinya seperti apa sih. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gitu ya sudah apa namanya sudah keburu join di startup tersebut gitu ya, ketika ini makin slowing down dan ketika misalnya di town hall itu biasanya di perusahaan itu ada apa namanya diskusi seperti itu, ngasih update dan itu juga masih belum clear. Ya, opsinya dari teman-teman adalah apakah teman-teman akan stay di situ gitu ya untuk melihat bahwa apa namanya ke depannya apa namanya akan naik lagi bisnisnya atau ya teman-teman mencari opportunity yang lain gitu. Oke, Kak Ati. Ini saya akan coba bacakan juga nih dia pertanyaan dari SMK Koperasi dan SMK Model Patriot. Minta tolong Dali untuk di-share pertanyaannya. Oh, saya bacakan aja ya. Ini ada pertanyaan dari SMK Koperasi nih. Kak, apa kalau bekerja di startup itu bekerjanya itu secara freelance? Kalian untuk lulusan SMK apa yang ada di startup ya kira-kira ya? Ada nggak nih Kak Ati ini startup yang bekerjanya secara freelance nih? Yang saya tahu biasanya WFA ya. Bagaimana nih Kak Ati? Oke. Kalau kita kalau yang freelance gitu ya, biasanya startup itu jarang yang freelance ya.
freelance ini kan berarti kan bukan karyawan tetap, bukan karyawan kontrak ya. Kecuali memang dari startup tersebut sedang ada project, contohnya misalnya project mystery shopper gitu ya. Ya, yang dibutuhkan tenaga freelancing. Nah, baru biasanya mereka nyari gitu ya. Tenaga freelancing untuk menjalankan project. Atau misal ya itu biasanya seperti itu. Atau kalau teman-teman gitu ya untuk yang pengen cari yang untuk SMK gitu ya, dan startup kan sekarang banyak, ada yang di Jogja juga udah mulai banyak, atau enggak di Jakarta kantornya tapi karyawannya di ada juga yang dari Jogja dan yang lainnya. Teman-teman coba cari informasi yang startup yang bisa kerjanya benar tadi yang kata Kak Rama, WFA ya, atau work from anywhere, atau bisa kerja dari mana aja. Nah, untuk yang freelancer itu memungkinkan, iya, tapi biasanya itu hanya by project aja untuk menjalani suatu project. Nah, keahlian untuk lulusan SMK agar bisa diterima di startup apa aja sih? Yaitu tadi yang pertama gitu ya, kalau keahlian teknis bergantung dari pekerjaan yang akan dilamar. Tapi secara general gitu ya, yang pertama adalah kemampuan komunikasinya dari teman-teman harus baik gitu ya, dan kemampuan inisiatif gitu ya, dan teman-teman juga harus satset gitu ya, harus energik lah seperti itu, karena kan pergerakannya itu perubahannya atau karena loadnya banyak, jadi dituntut untuk cepat selesai kerjanya gitu, cepat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Itu sih. Oke Kak Ati, ini ada sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, cuman karena waktunya udah mepet ya, ini saya bacakan satu pertanyaan lagi aja ini dari SMK Patriot nih. Mengapa sih bisnis startup ini lebih cepat berkembang dibandingkan perusahaan besar yang sudah lama berdiri dan sudah eksis? Jadi kelihatannya kan bisnis startup ini cepat berkembang dibandingkan dengan bisnis-bisnis lama yang udah eksis. Ini kenapa ya ini ya? Oke, itu pertama adalah karena inovasi ya yang diutamain. Inovasi yang diutamain, inovasi dan startup itu berani ngambil resiko. Jadi ketika misalnya contohnya kayak tadi ya, misalnya mau ngeluarin satu produk gitu, kita ngelihat jadi gini, startup itu orangnya rata-rata kalau saya lihat co-foundernya adalah berawal dari mimpi semua nih. Oke, kira-kira mimpinya mau ngebantu masyarakat. Isunya yang di masyarakat, ada di masyarakat apa sih? Contohnya deh, kita ambil dari Gojek gitu ya, dari Mas Nadiem misalnya. Ngelihat, oh isunya apa sih? Ternyata waktu beliau pulang ke Indonesia, kalau misalnya naik ojek, banyak orang, ojek pangkalan itu yang lebih banyak mangkalnya dibandingkan dengan kerjanya gitu ya. Terus ternyata, oh kenapa nggak disatuin aja nih, dibikin wadah platform di mana penumpang bisa order gitu ya. Jadi mereka juga bekerja atau narik ojeknya juga bisa lebih sering. Nah kalau ke perusahaan biasanya jarang yang ngelihat itu, peluang seperti itu, gitu ya. Yang ngelihat peluang seperti itu, makanya ngelihatnya adalah peluang-peluang. Biasanya kalau startup adalah ngelihatnya peluang-peluang yang nggak biasa, untuk yang mungkin menurut perusahaan besar ya itu memang akan berdampak, akan menguntungkan seperti itu. Masuknya dari situ, atau masuknya dari produk yang udah dijalanin sama perusahaan lain, tapi mereka membuat inovasi. Contoh misalnya dari Traveloka. Traveloka itu kan sebetulnya agen ya, agen perjalanan gitu kan. Itu kan agen perjalanan dari sebelumnya udah banyak, tapi mereka berinovasi gitu ya. Kalau dulu, kalau ngejalanin agen perjalanan, penumpang itu kalau mau beli tiket harus datang ke agennya dulu, ke kantor agennya order, atau lewat telepon, atau misalnya lewat yang lainnya, atau misalnya harus datang nih ke kantor penerbangannya, airlines ya, atau ke kantor kereta apinya gitu ya, kalau loket tiketnya. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, karena basisnya kalau startup ini adalah dari teknologi,
teknologi itu kan diciptakan untuk memudahkan manusia. Gimana sih kita bikin platform atau bikin sesuatu yang bisa mempermudah itu? Jadi orang-orang bisa ngelihat order gitu ya, pesan tiket nggak harus didatengin nih. Nah, mereka itu ngelihatnya dari situ, dari hal-hal yang mungkin belum ada atau udah ada tapi mereka perbaiki dengan ada bantuan teknologi. Dan yang membedakan kalau ketika perusahaan juga meluncurkan suatu produk, misalnya, mereka itu pasti ngeluncuri itu produk itu udah sempurna dulu nih, baru diluncurkan. Misal kalau ada perusahaan konvensional ngikutin kayak Traveloka, pasti udah oke, sistemnya udah baik dulu, udah sempurna, produknya udah sempurna, baru dilempar ke masyarakat, ke market. Nah, kalau kalau startup kenapa bisa cepat? Sistemnya ketika diluncurkan di awal-awal, Traveloka pasti belum sempurna. Produknya juga belum tentu sempurna, gitu ya. Tapi diluncurin aja dulu. Nanti sambil berjalan, gitu ya, mereka akan memperbaiki. Oh, ternyata banyak komplain nih terkait apa, gitu ya. Baru mereka perbaikin isunya di situ. Itu ya kira-kira kurang lebih. Oke Kak Ati, terima kasih sekali. Ini tadi adalah materinya sangat menarik sekali ya, dan banyak sekali antusias dari teman-teman semuanya maupun adik-adik yang bertanya nih. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti mungkin yang belum terjawab nanti bisa di email langsung di Kak Ati ya, biar nanti bisa dibantu jawab. Nah, ini tadi untuk teman-teman yang mengikuti acara ini bisa ikutin ya, follow IG Akprint Official dan bisnis digital.akprint. Nanti yang nge-tag di story, nanti kita bisa bagi-bagi door prize berupa e-money ini ya. Jadi jangan lupa untuk para peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir supaya nanti bisa mendapatkan e-sertifikat nih, supaya e-sertifikatnya bisa keluar nih. Nanti kalau untuk yang dari klasikal dari SMA 2 Bantul, SMK Model Patriot, ataupun dari SMK Koperasi, nanti bisa isi daftar hadir sendiri-sendiri kalau menginginkan e-sertifikat masing-masing ya nanti ya. Kemudian terima kasih sekali ini Kak Ati udah sangat membantu menjadi narasumber kita, yang narasumber yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tadi udah bisa mengenal ini apa sih sebenarnya startup, kemudian perbedaannya apa dengan multinational company, kemudian adalah kompetensi-kompetensi apa nih yang kita butuhkan untuk kita bisa berkarir di dunia startup. Oke, kalau begitu terima kasih. Ini waktu saya kembalikan kepada MC ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf saya selaku moderator. Ini saya kembalikan lagi ke MC nih. Monggo Mas Dali. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, sangat luar biasa ya. Dan antusias dari teman-teman ternyata kita bisa lihat tadi sangat banyak sekali. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan presentasi produk oleh sponsor dari Mas William Surya, Growth and Acquisition dari BCA Digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Thank you Kak Dale. Selamat siang teman-teman. Suara sama video aku aman kan ya? Sudah terdengar. Oke, sip. Thank you. Tadi aku dengerin ternyata ramai banget, seru banget ya teman-teman. Banyak yang nanya tentang startup tadi ke Kak Ati gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga keren banget nih dari Mandua Bantul yang lagi nonton bareng-bareng. Aku sambil izin share screen ya teman-teman ya. Bentar. Oke, sip. Materi aku udah muncul nggak teman-teman? Ya, sudah muncul Kak William. Muncul bisa ya. Oke. Langsung. Ya, Oke, thank you Kak. Oke. Nah, teman-teman, ini aku dari Blue by BCA Digital. Singkat aja teman-teman untuk memperkenalkan sedikit tentang Blue by BCA Digital. Mungkin teman-teman udah sering dengar yang namanya BCA tapi belum tahu nih Blue itu apa. Kemudian Blue by BCA Digital ini produk apa lagi gitu ya. Perkenalan dulu, aku William Surya dari tim Growth dan Acquisition PT Bank Digital BCA nih teman-teman. Sebenarnya kalau tadi ngomongin startup, kita juga semi startup teman-teman di BCA Digital. Baru lahir gitu ya, nama aplikasinya Blue. Ada icon-iconnya, namanya Beni Lea Uta. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya aplikasi BCA atau punya rekening BCA, ini tuh kalau Blue beda lagi.
Dan kalau teman-teman yang pernah ke cabang BCA gitu ya, biasa satpamnya ramah-ramah gitu ya, tellernya CS-nya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya, baik-baik gitu. Nah, kita sebenarnya kalau di Blue sendiri nggak ada kantor cabang. Jadi kita tuh semuanya serba digital, berbeda jauh sama BCA. Tapi kita masih sama-sama satu perusahaan, teman-teman. Sama seperti teman-teman kalau tahu BCA Syariah ya, atau nggak BCA Finance, mungkin teman-teman ada yang ngambil motor gitu ya, atau nggak BCA Multi Finance gitu. Nah, kita tuh sama-sama satu perusahaan. Ini kantornya kita, teman-teman. Karena kita baru lahir, disebutnya sebagai anak bungsu BCA. Kantornya kita ada 3. Aku sendiri kantornya di The City Tower, lantai 11, di Tamrin, di Jakarta, teman-teman. Gitu. Ini untuk kita kantornya karena kita semi startup ya. Jadi mungkin Kak Ati juga kantornya kayak gini gitu ya, duduknya bebas di mana aja. Karena kita kan nggak ada sekat gitu ya, tidak ada dusta di antara kita. Duduknya mau di mana aja dan memang berwarna banget, warna-warni banget gitu. Dan memang kalau lagi banyak online meeting bisa nih di mana aja gitu. Dan biasa kalau Gen Z gitu ya, aku termasuk Gen Z ya teman-teman ya. Kalau Gen Z itu kadang dikit-dikit burn out kalau lagi istirahat main basket deh atau nggak main biliar gitu, disediakan di kantor kita. Kalau tadi ngomong-ngomongin tentang startup, mostly kantor-kantor startup gitu ya. Kalau teman-teman tahu kantornya Google juga bahkan menyediakan tempat untuk tidur siang gitu. Kita juga menyediakan tempat buat teman-teman bisa biar nggak stres gitu ya, biar agak chill. Yaudah deh istirahat main biliar gitu. Kalau nggak, yaudah deh pulang kantor jam 5:30 udah beres kerjaan, aku mau main basket, itu boleh. Dan ini gratis ya teman-teman ya, biar nggak burn out. Kenapa kayak gini? Mungkin berhubungan dengan startup tadi ya, karena kita perlu kreatif terus, kita perlu semangat terus, ini supaya kita nggak burn out, supaya kita nggak stres. Karena kerjaannya memang kalau di startup itu berarti lebih berlari gitu ya, supaya kita nggak ketinggalan. Seperti yang tadi juga Kak Ati bilang, kadang agile, kadang peraturan sekarang seperti ini, kita baru bikin sesuatu sekarang ini, tiba-tiba udah berubah lagi gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa menyesuaikan, aduh stres, ya udah deh main basket aja gitu. Nah, itu boleh di kantor kita ada disediain juga kayak gini teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa sih apa yang melatar belakangi adanya BCA Digital? Kalau teman-teman tahu, aku nggak tahu nih teman-teman di sini ngalamin nggak ya kirim-kiriman surat? Sekarang udah nggak zaman, udah ada social networking apps. Semua udah pindah ke digital. Dulu mungkin belanja ke pasar, udah pindah ke digital. Ada shopping apps di e-commerce ya. Kemudian dulu harus pakai antena, sekarang udah pindah ke digital. Ada Netflix, ada video, ada Disney Plus, ada HBO Go gitu ya. Ada banyak banget entertainment dan videos apps. Kemudian kalau dulu harus desek-desekan belanja di apotik, sekarang nggak perlu karena udah ada health dan fitness nutrition apps. Udah semuanya serba digital. Nah ini juga perjodohan ya, nggak tahu nih ada yang ngalamin nggak Siti Nurbaya gitu. Kalau sekarang perjodohan aja udah serba digital nih teman-teman. Ada yang pakai dating dan friendship apps nggak gitu ya. Ada Tinder, ada Bumble, udah banyak. Bahkan perjodohan aja udah ke digital teman-teman ya. Dulu juga mungkin kalau teman-teman ngalamin untuk ngantri di bank, sekarang nggak perlu ngantri lagi, cek saldo, cek mutasi, transfer, itu semua di handphone. Ada banking dan financial services apps. Sedangkan kalau digital banking itu sebenarnya apa sih? Blue by BCA Digital itu apa ya? Kenapa lahir? Karena sebenarnya teman-teman udah banyak banget nih yang udah bermunculan. Coba yang di kolom chat ada yang tahu nggak nih? Ini bank ini. Kalau nggak ada yang pakai nggak? Siapa yang pakai itu ya? Ada banyak nih. Kalau aku boleh sebutin ada Bank Jago tuh ya, ada Aladin, ada Neobank, ada Shopee dari Shopee ya, Cbank, ada Raya dari BRI dan juga ada Alobank dari Bank Mega. Jadi udah banyak. Nah, kalau BCA, bank digitalnya itu apa sih gitu ya? Kenapa sih harus keluarin bank digital? Ya karena supaya nggak ketinggalan tadi ya, startup, yang namanya startup, perkembangan zaman cepet banget, BCA nggak mau ketinggalan, BCA melahirkanlah aplikasinya Blue by BCA Digital gitu ya. Jadi memang si Blue ini baru lahir teman-teman. Oh ini Abdillah yang tahu Alobank sama Neo. Oke, sekarang Abdillah jadi udah tahu ya ada Blue juga nih dari BCA. Oh, BCA ternyata mengeluarkan gitu ya dari BCA Digital, nama aplikasinya Blue gitu. Nah, ini teman-teman aku bakal play satu video singkat aja.
untuk memperkenalkan biar teman-teman lebih tahu sebenarnya Blue itu apa sih gitu ya. Aku share ya teman-teman ya. Kalau suaranya nggak muncul, tolong komen di chat ya. Bentar. Lo ngerti maksud gue nggak sih? Backgroundnya itu kurang dramatis bro. Petirnya ini kurang, tambahin lagi deh, biar jeker gitu. Nah di sini lo tambahin gunung sama asap-asap gitu tuh. Di sini lo tambahin tuh dinosaurus. Otot gue kurang gede. Tapi yang kanan aja ya. Ini cerita si Agus Bayu Maulana, alias Agus BM. Dari kecil dia udah banyak mau. Mah, nanti pulang sekolah Agus mau jus nanas ya. Gulanya setengah sendok bayi aja. Susu kental manisnya diminyakin. Esnya satu aja. Mau budak mah? Mau lagi. Bukan. Lebih kecil lagi. Lagi pak, si Agus mau roti bakar lagi, tapi isi nanas. Terus nanasnya harus dari perkebunan di Ngawi. Menteganya dikit aja. Pokoknya mau itu. Ku dapat semua yang ku mau, ku sebut semua ini terdakan, tetap tak mau tahu ini dan ini. Ku dapat semua yang ku mau, ku sebut semua ini terdakan, tetap tak mau tahu ini. Oh yeah, mau Sayang, buat ulang tahun kamu kado apa? Yo. Aku mau cincin batu akik bolak-balik biar asik dan menarik yang terbaik. Sekali sneakers, hoverboard sama smartwatch boleh. Namanya juga rezeki anak soleh. Terus bisa nggak lo tambahin yang di ujung sini nih pakai burung elang gitu loh. Terus habis itu sebelah kanan nih lo tambahin ada orang terjun payung dari helikopter. Cakep tuh. Terus habis Banyak mau lu! Banyak mau lu! Banyak mau lu! Banyak mau lu! Lalu, out of the blue, Agus yang banyak mau menemukan Blue. Tenang, ku sudah mengerti bahagianya hari ini. wih, mau Haru biru tak bertahan lama. Kini semuanya sudah bahagia. Mau ini menunggu. Ini sudah ada si Blue. Impian semakin dekat kawan. Semuanya bisa diwujudkan. Bahagianya hatiku. Bisa ini, bisa itu. Dan aku tak percaya. Semakin mudah saja. gue ada ide nih guys. Kita bikin kantor barengan yuk. Gue mau ala-ala tarot gitu. Terus habis itu gue mau yang desainnya keren. Gue mau yang ada ruangan gamingnya. Terus gue mau yang ada meja biliarnya.
gue mau ada rooftop yang ada infinity poolnya. Terus habis itu kita bisa lihat sunset sama sunrise. Gimana? Mobilnya gede banget, Gus. Dan kita bisa patungan. Nih pakai Blue Gather. Tapi gue cuma ada ini, Gus. Kan bisa store tunai di ATM BCA. Langsung masuk ke rekening Blue. Bebas biaya lagi kalau mau transfer ke bank lain. Iya. Itu cerita Agus. Dan buat Agus-Agus lainnya di luar sana, jangan ragu untuk banyak mau. Karena pakai Blue bisa gitu. Udah, gitu dong ceritanya. Kan masih ada video-video pendeknya, Gus. Tapi talentnya ganti ya yang anak kecil. Gak mirip sama gua. Cari yang lebih ganteng. Wih, bintang jatuh. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi saking BM-nya si Agus tuh teman-teman, ternyata bintang aja nggak mau mengabulkan permintaannya dia gitu. Jadi tadi sekilas tentang BCA Digital, tentang Blue by BCA Digital, dan jangan khawatir ya teman-teman ya, untuk aplikasi Blue itu buka rekeningnya cukup pakai iKTP aja dan nggak ada biaya admin. Bebas biaya admin, jadi tiap bulan itu teman-teman kalau nabung nggak ada potongan, kemudian nggak ada saldo mengendap, nggak ada saldo minimum. Jadi ibaratnya nih teman-teman nabung 50.000 mau ditarik semua di ATM BCA itu boleh. Jadi nggak akan ada yang mengendapnya. Nggak ada saldo mengendap, nggak ada saldo minimum, nggak ada administrasi, tiap bulan nggak akan ada potongan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, aku kembalikan lagi ke Kak Dale. Thank you ya teman-teman. Thank you banget dari Kak William, ini pemaparan dari Blue BCA itu seperti apa ya. Nanti kita berharap besar untuk teman-teman bisa banyak yang bisa Blue BCA ya, karena biar semakin mudah dalam proses transaksinya. Oke, kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Thank you Kak William atas pemaparannya. Lalu selanjutnya kita ada closing dari Pak Rektor IST Akmin Yogyakarta kepada Dr. Edi Sutanta, ST MKOM, kami persilahkan. Baik, Mas Jale, suara saya jelas? Sudah terdengar jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, yang berbahagia, saya manggilnya Kak saja, Kak Ati Putri, sarjana psikologi, yang hari ini sudah hadir di tengah kita menjadi narasumber acara webinar yang ke-18, seri yang ke-18. Kemudian juga terima kasih kepada Kak Willem yang barusan menyampaikan produknya begitu. Dan dapat komentar terakhir tadi dari Mas Bagas. Saya tergelitik dengan komentarnya tadi. Apa ya, sebentar. Karena ini aplikasi ternyata ada modal nikah ya. Ya, sepakat. Nah, terima kasih dari BCA Digital yang hari ini juga sudah mendukung acara ini. Teman-teman dari Prodi Bisdik yang hari ini menjadi host, ada beberapa dosen dan juga mahasiswa berkumpul di sana. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman dari rombongan dari SMK Koperasi Yogyakarta. Mohon tepuk tangannya di mana? Saya belum dengar tepuk tangannya. SMK Koperasi Jogja, adakah? Masih aktif? Oh, belum muncul. Ada dari SMK Model Patriot Ciawi Gebang Kuningan. Mana nih suaranya? Oke, juga ada berikutnya dari MAN 2 Bantul. Suaranya mana nih? Terima kasih. Ramai sekali di ruang sana. Kemudian juga ada SMK Negeri 2 Magelang juga hadir di bersama kita. Nah, kami atas nama Institut mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, kemudian juga kepada para pengisi acara dari panitia, peserta. Oh, dari sana ada dari kelompok informasi masyarakat mana nih? Kimnas, oke, hadir juga yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Alhamdulillah.
kegiatan sudah berjalan lancar, sesuai rencana begitu, dan responnya sangat positif. Rame sekali di chat begitu. Nah, semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi para pemateri bisa menjadi amal baik yang tidak terputus, karena ini kebetulan juga hari Jumat begitu. Kita doakan semoga sehat selalu untuk kemudian kita bisa terus bisa bersilaturahmi dan berbagi. Pak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, webinar seri ke-19 akan kita lakukan kembali pada Jumat 16 Desember 2022 dengan narasumber Kak Andrianus Setiawan, ini dari BCA Digital juga. Nah, jadi sesi berikutnya nanti full dihandle oleh BCA Digital. Dengan tema Banking in Digital Era. Nah, monggo nanti bagi Pak Ibu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini nanti bisa bergabung kembali untuk kemudian kita bisa berbagi, mendapatkan pencerahan, berbagi ilmu dari para narasumber. Atas nama Institut Sains Teknologi Agung Jakarta, ada hal yang kurang dan kurang berkenan, kurang atau mungkin nggak pas, kami mohon maaf atas semuanya. Semoga kita senantiasa sehat sehingga kemudian bisa terus berpartisipasi dalam hal yang baik. Dari saya mungkin itu, Mas Dale. Terima kasih sekali lagi. Ketemu lagi di webinar series ke-19 Jumat 16 Desember 2022 dan akan terus berlanjut sampai ke webinar series yang ke-50. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Sutanta STMKOM atas closing-nya. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan foto session. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan karena sayang sekali kalau misalkan tidak dapat dokumentasinya. Ini sudah webinar yang sangat luar biasa, kalau tidak bisa berfoto bersama, sayang sekali. Mari teman-teman bisa dibuka untuk kameranya. Ya, saya akan tunggu untuk beberapa detik ke depan sampai teman-teman menghidupkan kameranya. Ya, masih ada yang bersiap-siap. Kita akan tunggu sebentar lagi. Ya, baik. Teman-teman sudah siap semua ya? Oke. Di sini ada terbagi menjadi 3 page atau 3 halaman. Nanti bisa satu-satu akan saya informasikan untuk pengambilan gambarnya. Oke, dari halaman pertama. Teman-teman semua bisa bersiap, mulai hitungan mundur dari 3, 2, 1. Oke, lalu selanjutnya untuk halaman yang kedua, teman-teman bisa menghidupkan kameranya kembali. Saya akan menghitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, baik. Halaman kedua selesai dan kita akan masuk ke halaman yang terakhir. Saya akan menghitung mundur kembali dari 3, 2, 1. Senyum. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berfoto bersama, bisa melakukan dokumentasi bersama. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pemenang yang akan mendapatkan door prize dari kami. Ya, bisa minta tolong ditampilkan untuk pemenang-pemenangnya. Baik, ya, pemenang door prize. Selamat kepada pertama SMK MAN 2 Bantul. Ya, ini sangat ramai ini ya. Oke, lalu yang kedua ada Laude Nabil Huda. Yang ketiga ada Vika H dari Bisdik. Lalu yang keempat ada SMK Koperasi Yogyakarta. Lalu kelima ada S Nur Aini 167 dari SMK Patriot 4 Kuningan. Masing-masing mendapatkan imani 50.000. Lalu yang selanjutnya kita juga memiliki door prize yaitu opening account untuk yang pertama kali menggunakan Blue BCA. Nanti yang akan mendapatkan opening account dari Blue BCA akan langsung dihubungi oleh panitia.
begitu yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi kita sudah selesai. Oke, untuk webinar kita volume 18 tentang How to Build Your Career in Startup and Multinational Company dari BCA sudah selesai. Kurang lebihnya kami panitia, segenap panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya yang tadi sudah disampaikan. Sampai ketemu lagi dan selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Kak Rektor. William, terima kasih Kak Aki, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Bye. Ada Mas Bagas tuh yang mana ya? Oh ini nih. Mas Bagas mahasiswa mana ya?